A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Infitor, bagian ke berapa ya kalau dibagi-bagi. Bagian keduanya hanya dibagi duanya secara garis besarnya 1 sampai 8. Kemudian ayat 9 sampai selesai. Yang terakhir dari ayat 9 sampai ayat 12, kalla bal tukadzibuna biddin. Ini ternyata yang menjadi pangkal atau akar masalah. Kenapa manusia itu seperti yang disebut di ayat ke-6 ya, Allah menggugah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya wahai manusia, itu apa sebenarnya, apa sesungguhnya yang memperdaya kalian, ya, yang menipu, yang memalingkan, membelokkan kalian dari taat kepada Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan, ayat 7-nya ya, yang telah menciptakan kamu. Nah, ternyata ini masalahnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Sulit. Kenapa ya? Ya Allah juga mempertanyakan juga gitu ya. Kenapa begitu sulit untuk percaya, apalagi sampai yakin gitu ya, adanya yaumuddin. Ini kan yang di ayat 9-nya tidak sekali-kali bal tukadzibuna, kalian itu mendustakan, dalam arti tidak mempercayainya, menganggap bohong gitulah. Mendustakan, menganggap dusta, menganggap fiksi, menganggap karangan. Bindin ya tentang adanya akhirat. Padahal, nah lanjutannya kemarin ya, wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atas kalian itu ada yang memelihara, menyertai, kiroman katibin itu para malaikat yang mencatat amal, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui seluruh amal yang kalian lakukan. Nah kan bukan hanya sampai di sana ya, tapi bukan hanya mengetahui tapi juga mencatat, dan semuanya tercatat, serta semua yang amal-amal yang tercatat lah ya, dan semua amal itu ada balasannya ya, tidak ada satupun amal yang tidak diberi balasan ya. Artinya kalau kita bayangkan demikian, artinya ya, dari setiap amal, dari setiap aktivitas kegiatan itu amalnya, di kalau bahasa Arabnya ya amal berarti melakukan sesuatu. Dari semua aktivitas kegiatan apa yang dilakukan itu ada balasannya. Nah itu yang harus disadari dan diyakini ya, seluruh aktivitas, seluruh amal itu ada balasannya. Nah kemarin sampai di sana ya, karena memang secara makna kayaknya ini bagian kedua, mulai dari ayat 9 sampai ayat terakhir ayat 19. Kalau diberi judul gitu ya, di dalam kitab tafsir ini, ayat ke-9 sampai 19 diberi judul illatul juhudi, alasan, sebab begitu tanya tadinya, pangkalnya manusia itu kufur
Ya manusia itu durhaka, itu manusia itu demikian itu, ya inilah alasannya. Ya akar masalahnya itu karena tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak meyakini bahwa semua amal itu akan diberi balasan. Nah, sehingga menganggap apa yang dilakukannya ini ya setelah dilakukan selesai ya berlalulah gitu tanpa ada balasan. Akan ada balasan dari setiap tadinya seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh apa yang dilakukan itu ada balasannya. Nah ini yang tidak diyakini. Artinya kan menganggap apa yang sudah dilakukan itu ya berlalulah, sudah terjadi, selesai. Bebas, nah itu karena merasa demikian ya, merasa karena tidak percaya nih, tidak yakin. Atau kalau mereka orang-orang kafir jelas demikian ya, tidak percaya. Nah kalau orang Islam itu seperti itu yang tidak percaya bahwa setiap amal itu akan ada balasannya. Tidak ada yang diabaikan. Sekecil apapun itu ya semuanya ada balasannya. Nah itu yang kurang berarti punya kurang keyakinan, kurang yakin, kurang percaya. Atau ya ini termasuk masuk ke dalam ya memang karakter manusia demikian. Lalai dan lupa akan hal tersebut. Lalai, lupa bahwa ya ini ada yaumuddin, ada hari pembalasan. Nah ini ya kalau diberi judul itu ilatil juhud, ya mengapa gitu ya, ini alasan atau sebab manusia itu kufur kepada Allah. Kemudian yang kedua wa kitabatul malaikati, dan ada malaikat pencatat, wan kisamin nasi fariqaini, dan manusia itu pada akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Nah, sekarang nih ayat lanjutannya, ayat ke-13 ya. Saya kira ini sampai selesai nih ya, ayat 13 sampai selesai. Karena ayat ini juga di surat yang kita kaji sebelumnya, ya ayat ini juga sudah dibahas gitu ya, sudah diterangkan. Nah, ayat 13, innal abrara lafi naim. Ini menyebut lagi ya Allah di surat ini tentang al-abror. Innal fujjara lafi jahim. Jadi di dua surat yang berdampingan. Di surat Al-Infitornya kalau sesuai urutan suratnya, setelah Al-Infitor yaitu surat Al-Mutaffifin. Ya, adapun yang kita kaji itu kan urutannya mundurnya. Jadi Al-Mutaffifin yang sudah kita kaji. Nah di sana ada tentang Al-Abror dan Al-Fujjar. Kalau di surat Al-Mutaffifin itu inna kitabal abrori lafi illiyin, sesungguhnya catatan amal al-abror itu di illiyun. Nah satu kalau terjemah harfiahnya arti illiyun itu satu tempat yang tinggi itu ya. Nah, di tempat yang khusus berarti catatannya di sana disimpan itu, diprasastikan lah itu catatannya. Kemudian wa inna kitabal fujjari lafi sijin. Kemudian kalau catatan amal al fujjar itu yaitu orang yang durhaka dan keterlaluan gitu. Dalam durhakanya itu keterlaluan. Ya, yang tadi sebetulnya ya berarti yang durhakanya keterlaluan itu yang seperti apa? Ya tahu tadi kegiatan aktivitas gitunya ya untuk mengisi waktunya hanya 3 sebetulnya. Kalau menurut ini ya 3 macam. Apa yang kemarin itu yang di mana nih ya? Di sini juga yang di dalam pembahasan hadis kemarin tentang al-muraqabah.
Ya al-muraqabah itu kan kalau hadis yang terakhir nasihat Rasulullah SAW itu kan ihfazillah, jaga, peliharalah Allah. Dan yang dimaksud dengan peliharalah Allah bukan Allahnya. Yang dimaksud di situ adalah peliharalah kamu dari azab Allah. Ya, pelihara diri kamu dari azab Allah. Bagaimana memelihara, menjaga, menyelamatkan diri dari azab Allah? Yaitu dengan mulazamatu taqwa, konsisten gitunya dalam takwa. Arti takwa itu kan menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan baik untuk dunia ataupun akhirat. Itu takwa itu demikian gitu ya definisinya, yaitu itu menjaga diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Nah ini kan perintah dari Rasulullah itu seperti itu, konsisten dalam demikian. Itu yang menjaga diri. Ya, terutama lah bagi manusia itu kan kecelakaan, bahaya, binasa di akhirat. Nah caranya gitu ya untuk yang demikian itu yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah intinya ini sebetulnya ya kalau al-abror itu yang demikian, yang konsisten dalam hal tersebut, konsisten gitu dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan itu tetap menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tak termasuk itu yang di surat Al-Mu'minun ayat ketiga, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah deh, yaitu wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sia-sia menghindar. Ya, orang-orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Nah, kalau bagi orang Islam itu hal yang demikian itu adalah sesuatu yang tidak menghasilkan pahala, sia-sia berarti, buang-buang waktu berarti. Ya, buang-buang waktu itu membuang jatah hidup. Membuang itu ya jatah, berarti jatah hidup kan, hidup dijatah gitu kan, tidak selamanya di dunia, dijatah hidupnya. Jatah hidupnya itu digunakan untuk hal yang demikian. Itu yang tidak Allah suka. Ya karena tuntutan Allah itu kan total seluruhnya digunakan untuk ibadah, nggak ada yang lain. Nggak ada sanggup sebenarnya mah gitu tasnya, tidak ada yang sanggup sebetulnya manusia yang bisa, yang sanggup demikian. Wa innal fujjara la fi jahim, sementara orang-orang yang itu yang fujar itunya yang durhaka dosa dan dosa saja hidupnya. Al fujjar itu bukan hanya sekedar berdosa tapi keterlaluan gitu dalam berdosanya. Ya yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya jahimnya, al jahim dah, al jahimnya ya neraka lah. Yaslaunaha, mereka akan merasakannya, yaumaddin, yaitu pada hari akhiratnya. Yaumaddin ini sering diartikan hari pembalasan, pada hari pembalasan atau di akhirat. Wa ma hum anha bigoibin, ngeri benar nih ya. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, anha dari al-jahim lah, dan tidaklah mereka anha dari neraka itu bigoibin, akan hilang. Gaib itu akan hilang lah itunya.
Artinya mereka tidak akan hilang, tidak akan pindah dari neraka itu, ya mereka itu tidak akan hilang. Nah, ini gambaran, ini redaksi lain begitunya, redaksi yang berbeda. Sementara maksudnya sama, wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka dari neraka tersebut bighaibin itu hilang. Ini redaksi lain dari tetap di sana, abadi berarti. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin, diulang nih, sering ya yang seperti ini, pengulangan. Summa, kemudian, ma adraka ma yaumuddin, tidakkah kamu tahu apa itu yaumuddin? Nah, di ayat ini, di surat ini Allah menerangkan yaumuddin itu dengan di ayat berikutnya, di ayat terakhir ya. Yaumuddin itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Lah ngeri sebetulnya ayat-ayat seperti ini nih ya. Yaumuddin itu apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari yang la yamliku nafsun, seseorang siapapun lah itu boleh disebut demikiannya, yaitu hari yang tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yamliku linafsin, memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, linafsin atas satu diri yang lain, syai'an sedikit pun. Seseorang tidak memiliki kewenangan, kekuasaan, ada dua intinya. Tidak memiliki kewenangan, kekuasaan untuk menyelamatkan siapapun atau mencelakakan siapapun. Ini nih yaumuddin itu, ini diantaranya penjelasan lah tentang yaumuddin, yaitu hari di mana, hari atau bukan hari silah, yaum tidak, hari pembalasan, artinya waktunya pembalasan gitu ya, saatnya pembalasan, yaitu pada waktu, pada saat yang seperti ini. Salah satu kondisinya yang Allah terangkan yaitu siapapun tidak memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan atas siapapun. Ini jangan diartikan kita jangan sebutlah gitu ya, jangan mengasumsikan siapapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Jangan terpikir, jangan orang jauh. Siapapun atas siapapun ya kan, berarti siapapun atas ya siapapun atas siapapun. Jangan berpikir orang-orang yang jauh dari diri kita lah. Artinya kita nggak bisa, kita nih tidak memiliki kewenangan, kekuasaan untuk menyelamatkan siapapun. Siapapun itu siapa? Ayo siapapun, termasuk berarti. Kalau bagi seorang suami, istrinya nggak bisa suami menyelamatkan istrinya. Seorang istri tidak bisa menyelamatkan suaminya. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya. Artinya kan kita tidak berpikir menyelamatkan siapapun itu, orang siapa gitu ya, yang orang yang jauh, orang-orang terdekat sekalipun. Karena siapapun artinya berlaku umum, tidak ada satu orang pun yang memiliki kewenangan, kekuasaan untuk seperti ini. Atas siapapun juga umum. Ya siapapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Di sini pakai kalau bahasa Arabnya nafsunnya pakai tanwinnya nakiroh, namanya isim nakiroh pakai tanwin.
Ini menunjukkan umum, artinya benar-benar berlaku untuk seluruh nafsun ma individu. Nah, setiap diri itunya, setiap individu tidak memiliki kewenangan, kekuasaan untuk diri yang lain. Nah, ditegaskanlah di kalimat terakhirnya, wal amru, segala urusan, yauma izin ta yauma izin teh yaumuddin, dan segala urusan pada saat itu lillah, di tangan Allah, asal nama milik Allah. Segala urusan pada waktu itu lillah, di tangan Allah. Nah, itulah ya, ininya ya, ayat 13 ya, dimulai dari innal abrara lafi naim. Ya, sesungguhnya al-abror, yaitu yang tadinya, yang al-abror yang konsisten itu dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian al-fujjar itu adalah orang-orang yang berdosa dan keterlaluan. Nah, dalam berdosanya itu keterlaluan. Kalau dipersentasekan, kalau orang kafir kan seluruhnya. Ya, kalau orang kafir kan seluruhnya, seluruh waktunya itu terisi dengan dosa semuanya. Kalau untuk orang Islam berarti lebih banyak, gitulahnya, lebih banyak dari waktu, itu jatah waktu tepang namanya, lebih banyak itu dari jatah waktu yang sekaligus kan. Waktu itu adalah kenikmatan dan kesehatan. Nah, tanu dua. Nah, benarnya kalau Rasulullah menyabdakan nikmatani magbunun pihima, dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang tenggelam. Magbunun teh asal mah tenggelam, dilelep, cilaka, maksudnya celaka. Nah, dan selanjutnya demikian tadinya yaslaunaha, nih Allah menerangkan orang-orang al-fujjar itu yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam al-jahim pada hari yaumuddin, tadinya pada hari, pada waktu ya nanti semua amal itu benar-benar dibuka, diungkap, dan diberi balasan. Wa mahum anha bigoibin, mereka tidak akan hilang dari dalam neraka, tidak akan pindah. Nah, ini ungkapan lainnya dari ya abadilah mereka. Karena intinya ayat ini menerangkan orang-orang kafir nih yang tukazibuna bidin, mereka itu yang mendustakan hari adanya pembalasan. Nah, sekarang ini penjelasannya pun tidak banyaknya di sini ya. Kalau kemarin kan di ayat 11 ayat 9 ya, ayat 9, 10, 11, 12 itunya, ini menerangkan ini pangkal atau penyebab, ini ternyata akar masalahnya. Manusia tidak mau gitu, tidak mau juga taat kepada Allahnya seperti yang Allah pertanyakan di ayat ke-6 tadinya. Jadi apa sih sesungguhnya gitu yang menipu, bahasanya gharrakan, yang menipu itulah memperdaya dari taat kepada Rabbikal Karim, Tuhan kamu yang maha mulia. Ini ternyata akar masalahnya. Nah, sekarang nih mulai ayat 13-nya, innal abrara lafi naim. Di sini juga tidak banyak nih. Nah, al-abror itu adalah orang-orang allazina ata'ullaha, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan itunya naonnya taatilah. Taatnya itu yaitu yang tadi seperti mulazamatu taqwa, konsisten.
Al-abror mah ya. Kan kalau 5S mah ya sampailah sampai kepada yang terakhir. Yang terakhir teh sidag. Terakhir teh eta. Sampai konsisten tuntutannya kan demikian. Ya dituntut beriman, berilmu, bersungguh-sungguh, maksimal, dan yang terakhir kan itu dituntut konsisten. Al-abror itu orang-orang yang telah konsisten itu dalam taat kepada Allah, konsisten dalam takwa kepada Allah. Ya allazina ata'ullaha walam yuqabiluhu bil ma'asi. Alah, ini kata-kata ini nih ya nanti nih kalau al pujar itu jadi seperti ini nih masalahnya ya. Kebetulan lahnya di dalam kajian Tahzibul Akhlak pun jurus setan yang kelima, yaitu itu kan manusia itu sudah melakukan amalan dengan benar, dengan bersungguh-sungguh, sudah dikerjakan sampai selesai. Nah, jurus setan untuk mencelakakan manusia padahal dengan amal gitu ya, padahal dengan amal yang sudah dilakukan dan dilakukannya pun dengan benar dan serius. Yang tadilah bersungguh-sungguh maksimal, setelah beramal kemudian setan memasukkan ujub. Nah, di mana ujub itu hakikatnya menjadi seolah-olah manusia itu ya, dengan ujub itu seolah-olah manusia itu mengatakanlahnya, seolah-olah nih mengatakan aku sudah membayar, aku sudah membayar lah bahasanya, aku sudah membayar semua kenikmatan yang Allah berikan itu dengan ketaatan. Nah, itu ujubnya demikian gitunya, aku sudah membayar gitu kan semua kenikmatan dari Allah itu dengan ketaatan yang dilakukan. Padahal sehebat apapun itu ketaatan seseorang kepada Allah tidak akan bisa membanding, tidak akan bisa sepadan sampai kapanpun dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, ini nih dari kitab tafsir ini nih ya, ini penulisnya ini menerangkan seperti ini di ayat ini. Al-abror itu adalah allazina ata'ullaha. Mereka itu yang itunya konsisten dalam taat kepada Allah. Nah, tadi konsisten berarti kan semestinya kan setiap saat selalu sedang itulah berada dalam ketaatan, ketakwaan. Dengan yang tadi kan yang disebut bertakwa itu melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan segala sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah. Walam yuqabiluhu bil ma'asi. Nah, ini nih yang tidak membalas. Bah, ini bahasa penulis di sini tapi ya gitu ya, seperti ini benar. Tidak membalas, walam yuqabiluhu, tidak membalas Allah dengan maksiat. Dan disebutnya demikianlah, membalas. Apa sih yang dibalas dari Allah? Nah, kalau di dalam Tahzibul Akhlak tadi itunya setan memasukkan ujub kepada manusia itu, seseorang dengan beramal soleh itu kemudian merasa bahwa dirinya itu sudah membalas, membayar semua kenikmatan yang Allah berikan. Kan jelas tidak akan sebanding sebetulnya. Ya, ketaatan manusia lah gitu, sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak akan membanding, tidak akan bisa menyamai, melunasi, membayar, melunasi semua kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kalau orang-orang yang al-abror ini ya, yang konsisten di dalam taat,
di dalam bertakwa kepada Allah, walam yuqabiluhu bil ma'asi, dan tidak membalas, betul ya tamunya yang paling tepat lah, tidak membalas kenikmatan yang Allah berikan itu dengan berbuat dosa. Tidak membalasnya, tidak, ya berarti kan ya itu setiap amal itu seolah-olah tadi tanya dalam yang kena ujub ya kan, seolah-olah dia merasa saya sudah membayar, membalas, melunasi semua kenikmatan yang Allah berikan. Nah kalau ini ya, orang yang al-abrod itu tidak membalas semua kenikmatan yang Allah berikan itu dengan berbuat maksiat, dengan berbuat dosa. Kalau ini, nah ini yang bisa jadi yang disebut kena gitunya oleh apa namanya peribahasa, air susu dibalas air tuba. Dari Allah itu kenikmatan bahkan tidak terhitung. Ya, kenikmatan dari Allah itu kan tidak terhitung, tidak terhingga. Tapi balasan dari manusia malah yang ini kan, yang dipertanyakan oleh Allah, apa yang sesungguhnya, apa yang sebenarnya memalingkan kalian untuk taat. Nah disebutnya ya, orang yang al-abror itu orang yang tidak membalas semua kenikmatan dari Allah itu dengan berbuat maksiat. Walam yuqabiluhu bil ma'asi, ya tidak membalas kenikmatan dari Allah itu dengan berbuat maksiat. Nah bahkan orang yang taat tadi kan kalau kena ujub rusak berarti amalnya. Jadi celaka itu kan, benar sudah beramal soleh dengan benar, dengan serius. Nah oleh setan kan dicelakakannya dengan demikian, dimasukkan ujub sehingga merasa bahwa dengan amal yang sudah dilakukannya itu dia sudah membayar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yasiruna ila darin naim wahiyal jannah. Nah iyalah ini pastinya sudah banyak nih keterangan yang seperti ini. Yasiruhum akhir, alah ini nih ya, akhir dari perjalanan hidupnya itu darun naim, di negeri kenikmatan. Ya di negeri lah sebutannya, di negeri, di satu tempat. An-naim jamak nih, naim nih ya, dari nikmat. Yasiruhum akhir dari perjalanan, ya akhir dari ya perjalanan gitunya, akhir dari perjalanan atau tahapan hidupnya itu yaitu di darun naim, di satu, nah bahasa kitanya lah boleh disebut di satu negeri, di satu tempat. An-naim yang hanya gitulah isinya itu hanya kenikmatan. Dan di sini jamalnya isinya itu hanya berbagai macam kenikmatan. Jadi kitu kieu nanti lah pokoknya mah nikmat artinya ya. Kitu kieu na rek kumaha lah di surga mah nikmat pokoknya mah. Ya itu di dalam surga nih ya. Kemudian sebaliknya al-fujjar yaitu allazina kafaru, terutama mereka sebetulnya nih ya. Orang-orang al-fujjar itu karena orang kafirnya, orang kafir, orang yang tidak beragama Islam. Disebut kafir teh menolak, mengingkari, membangkang itu kafir teh. Apa sih yang mereka tolak? Apa yang mereka ingkari? Yaitu ajaran Islam, sehingga mereka tidak menganut agama Islam. Itu sebutan orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menolak itu agama Islam yang Allah turunkan. Mereka intinya, jadinya gitu menolak agama Islam yang Allah turunkan, itu mereka juga menolak tentang ketauhidan Allah,
tentang kemahaesaan Allah, karena tidak ada kafir yang tidak musyrik, nggak akan ada. Ya, tidak ada kafir yang tidak musyrik. Tapi itu bukan dominasi orang kafir loh. Tadi celaka nanti. Tapi musyrik itu ternyata bukan dominasi orang. Kalau kafir pasti musyrik. Kalau agamanya bukan Islam pasti musyrik. Karena kalau di dalam dirinya ada keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, atau orang Islam gitu mah. Ya kalau orang kafir pasti musyrik. Jadi jelas seumur hidup mereka isinya dosa. Ya makanya pujar dosa, dosa, dosa dan dosa. Hanya dengan itu pun itu ya dosa mereka itu terus. Kalau boleh disebut argo dosa itu apa ya, terus jalan selama mereka itu kufur, dan identik lah kalau kufur pasti musyrik. Yang itu argo dosanya ya teruslah jalan, ya itulah yang disebut al-fujar, tidak berhenti berdosa. Ya, tidak berhenti berdosa gitu ya, itu al-fujar. Makanya yang disebut berdosa bukan hanya sekedar berdosa, tapi keterlaluan itu dalam berdosanya. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang tadi, mereka itu hakikatnya membalas apa segala kenikmatan yang Allah berikan itu dengan berbuat dosa. Ya mereka niyafaqo balu rabbahum bil ma'asi. Ya, benar demikian nih. Mereka membalas segala kenikmatan dari Allahnya itu dengan berbuat dosa, dengan melanggar, dengan berbuat maksiat. Ya yasiruhum ila daril jahim. Nah ini ada akhir dari perjalanan, akhir dari semua tahapan hidupnya itu adalah darul jahim, di dalam neraka intinya ya. An-narul muharrikoh, yaitu neraka yang membakar. Yaslaunaha yaumaddin, di mana mereka akan memasukinya. Mereka akan merasakan panasnya. Yaumal jazail ladzi kanu yukadzibuna bihi, pada waktu itu kan yaumuddin tadinya, pada waktu, pada hari, pada saat Allah menegakkan keadilan. Allah menegakkan keadilan dengan makna yang tadi, bahwa tidak ada satupun amal yang tidak diberi balasan. Adil, benar-benar adilnya, tidak ada satupun amal yang tidak diberi balasan. Benar, itu adil nuk itu mas, semua amal ada akibatnya. Ya semua amal ada akibatnya, berarti ya. Semua amal ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tidak ada amal yang diabaikan. Tidak ada amal yang tidak diberi balasan aja ya diabaikan, ya dianggap hilang berarti. Nah mereka akan memasuki dan merasakan dan dibakar itu di dalam neraka itu pada hari nanti Allah menegakkan keadilan. Tetap disebut yaumul jaza, hari Allah memberikan balasan. Dan atas semua amalnya, atas semua amal, kan tidak ada amal yang diabaikan, tidak diberi balasan. Nah di mana waktu atau hari yaumuddin disebutnya tadi, itu yang mereka sebelumnya atau ketika di dunia mereka mendustakannya. Yang mendustakan itu dengan arti tidak mempercayainya, menganggap hal itu kebohongan. Ini penjelasan padahal kan ya, penjelasan tentang akhirat dengan segala apa namanya ya, penjelasan tentang akhirat dengan segala rincian penjelasannya. Ya rincian penjelasannya itu kan termasuk akhirat itu kan adanya surga, ada neraka, surga seperti apa, neraka seperti apa, prosesnya bagaimana, itu semuanya sudah dijelaskan.
Nah, semua keterangan penjelasan tentang hal tersebut itu dianggap kebohongan. Jadi surat yang lain, nah ini di surat yang lain sangat banyak yang seperti ini yang intinya Allah sudah menjelaskan pada akhirnya manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan. Ya itulah golongan ahli surga dan neraka. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang celaka dan merana. Alah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang menderita. Nah ini kemudian wa mahum anha bighaibin, dan tidaklah mereka anha dari al-jahim ya anha domirnya yang muannas kembali kepada al-jahim. Anha-nya naon teh aya domir aya muannas naon teh kayak anas-anas segala gitu. Muannas teh perempuan. Begitu ngerti. Dan tidaklah mereka dari sana gitu ya, dari al-jahim itu bigoib itu akan hilang, artinya akan ya hilang, apakah pindah, apakah memang hilang sama sekali berakhir. La yufarikunal jahim, mereka tidak akan keluar dari sana. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Wala yaghibuna, mereka tidak akan menghilang dari sana, tidak akan pindah, tidak akan berpisah, tidak akan menghilang. Anil azabi sa'atan wahidatan, ini persisnya maknanya. Ya wa mahum anha bighaibin itu mereka tidak akan lepas, ini maknanya, dari azab di dalam al-jahim, di dalam neraka itu sa'atan wahidatan, meskipun hanya sedetik. Jadi ya yang beberapa kali mungkinnya kalau nggak salah itunya pernah saya sampaikan dengan redaksi bahwa orang yang disiksa di dalam neraka itu tidak diberi kesempatan untuk beristirahat dari merasakan azab walau sesaat. Artinya di dalam nerakanya itu hanya disiksa dan disiksa tanpa diberi kesempatan untuk beristirahat dari merasakan azab neraka. Cik urang Sunda mah teu dibere ngarenghap lah. Begitu masuk habek disiksa dan demikianlah seterusnya. Ya, tidak diberi kesempatan untuk beristirahat dari merasakan azabnya. La yagibuna anil azabi sa'atan wahidatan, ya, tidak diberi kesempatan, tidak dihentikan, apalagi dihentikan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedetik. Dan wala yukhaffafu an amin azabiha, juga tidak diringankan. Baru-baru ini kan jadi ini ya inilah dunia gitu ya. Baru-baru ini kan ada berita siapa mantan menteri yang dipotong itu masa hukumannya melalui putusan MA. Judulnya Mahkamah Agung. Nah, ya itulah isinya manusia. Banyak yang protes, tapi kan sudah diputuskan semuanya harus menerima. Padahal menurut KPK itunya korupsi itu kejahatan luar biasa. Alasannya karena waktu menjabat sebagai menteri dia itu orang yang baik. Alah, mangga lah. Kalau menurut kita ya terserah lah. Nah itulah pengadilan manusia. Ada keringanan kan? Diringankan lah dengan remisi kah? Dengan apa? Di neraka sedetik nggak ada. Sedetik pun tidak diberi kesempatan. Dan wala yukhaffafu min azabiha, dan tidak juga diringankan. Balhum fiha ilal abadi. Ini untuk orang-orang kafir ya.
mereka itu abadi. Nah ini yang sulit gitunya membayangkan abadi dengan kondisi demikian. Abadi dengan kondisi demikian, merasakan azab tanpa istirahat, tanpa ada keringanan apa-apa. Andai ini kita membayangkan lah, negara ini sekarang sedang diintimidasi, sedang diintimidasi itu di Ukraina. Di Ukraina itu kan ada bekas tambang, itunya ada bekas tambang pengeboran apalah, yang kemudian muncul api terbakar sampai hari ini. Apinya terus menyala. Banyak yang menjulukinya yaitu nerakanya dunia lah. Karena memang lubangnya entah diameternya berapa gitu, saya lupa lagi, sangat besar lah untuk manusia. Jadi sebuah kubangan api yang seperti sebesar danau apalah gitu ya. Ya kemudian ada juga yang pernah melihat sebuah kawah gunung berapi di mana laharnya itu seperti air mendidih gitunya. Laharnya itu seperti air mendidih, tapi laharnya ini memang tidak keluar mengalir gitu ya. Ya teruslah mendidih di sana. Terlihatlah seorang peneliti yang pakai baju anti api ini mendekat. Kalau kita bayangkan itu saja, itulah apakah yang di Ukraina tadi atau sebuah laharnya yang mendidih. Kalau manusia masuk ke sana dan tidak mati, kira-kira seperti apa? Ya kalau masuk ke sana gitunya kemudian tidak mati. Nah kan di neraka itu nanti demikian itu kan. Di dalam api neraka dan hidup di sana. Tidak mati, mereka merasakan. Dan entah siksaannya berbentuk apa lagi lah. Ya entah siksaannya berbentuk apa lagi ya, karena azabnya. Azab dari Allah itu disesuaikan dengan dosanya seperti apa, azabnya tidak sama. Tapi intinya neraka itu adalah api. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan yang disebutkan waquduhan nasu wal hijaroh, kayu bakarnya, anggaplah gitunya, kayu bakarnya hingga api itu neraka itu api yang menyala-nyala, bahan bakarnya, kayu bakarnya itu adalah waquduhan nasu wal hijaroh, bahan bakarnya, kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu. Manusianya menyala berarti kan. Dan ini nih tidak diberi istirahat, tidak ada diringankan. Kalau untuk orang-orang kafir mereka abadi dengan kondisi demikian. Nah, kalau kita bayangkan seseorang yang tadi masuk ke dalam sebuah kawah itunya yang laharnya itu seperti air mendidih terus ngagolak bahasanya apalah, mendidih. Manusia masuk ke sana tidak mati, kira-kira bagaimana? Kalau sekarang masih pasti matinya, manusia masuk ke dalam lahar dalam sekejap juga sudah, sepersekian detik juga sudah mati. Karena lahar itu kan batu itunya, lahar itu kan batu yang meleleh hingga mendidih. Nah kalau badan manusia masuk ke sana sepersekian detik sudah hilang, nggak akan tanpa bekas. Nah sementara di dalam nerakanya, bahkan nih kalau orang-orang kafir itu balhum fiha ilal abadi, abadi bahasa Arab nih ya. Mereka di sana itu selama-lamanya gitunya, tidak berakhir. Dan dalam kondisi demikian yang tadi ya bayangkanlah masuk ke dalam sebuah kawah yang laharnya mendidih, masuk ke sana dan tidak mati. Bahkan narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, rasa sakitnya gitunya, rasa sakitnya di dalam neraka itu bukan hanya menjangkau jasadnya, tattali'u alal afidah, sampai ke ruhnya,
Dan puncaknya rasa sakit mah eta justru ta. Bukan hanya sampai kepada dampal kakinya nepi karena pusatna gitu yang namanya manusia. Nah itulah puncaknya rasa sakit dan abadi. Ya mulazimunalaha, mereka mulazimnya tanpa henti teh, hanya mulazamah teh tanpa henti terus menerus berada di dalamnya. Nah di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah Allah mengungkapkan, Al-Baqarah ayat 167, di surat Al-Baqarah Allah menerangkan wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak akan pernah keluar dari sana, itunya dari dalam neraka. Kalau berusaha untuk keluar, iya. Berusaha untuk keluar, iya. Itunya manusia juga tahu kan, ketika dimasukkan ke neraka kan dilempar, disebutnya dilempar ke sebuah jurang. Jadi mereka tahu kalau untuk keluar dari neraka harus panjat tebing, berarti keluar dari neraka itu harus manjat. Sedalam apa, sejauh apa panjat yang harus ditebingnya? Ketika dilemparkannya itu kan baru sampai ke dasar neraka dalam waktu 70 tahun. Setinggi apa tebingnya? Berusahalah merayap seperti cicak. Tuh keburu lulus. Atuh keburu lulus. Jaba bari hurung awak lagi. Percuma. Rek make alat panjat tebing gitu. Dikit-dikit. Wah, nepi ka mana atuh palingnya. Itu yang di tadi yang di surat rangkaian ayat yang tadinya allati tattali'u alal afidah. Ya panasnya, azabnya, sakitnya, disiksa di neraka itu sampai ke inti, sampai ke pusatnya yang namanya manusia. Kalau jasad di luarnya. Tapi kan pasti yang terasa dari bagian luar dulu, teruslah merembet sampai ke inti, ke pusat yang namanya manusia. Ya allati tattali'u alal afidah innaha alaihimu sodah. Kau mau segitu kan mah. Sesungguhnya neraka itu di atasnya ada tutup, ada penutupnya. Fi amadim mumaddadah tahiyeu anu ulah cureuh hayang keluar teh. Fi amadim mumaddadah itu ternyata kan kalau neraka itu jurang, anggap kan ada tebing berarti. Fi amadim mumaddadah itu ternyata tebingnya itu sangat amat sangat tinggi. Ya 70 tahun itu baru nyampe ke neraka, ke dasarnya berapa, ketinggiannya berapa. Ya barusannya itu pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ininya ya Rasulullah SAW itu dalam hal apapun itunya selalu yaitu ilmu itu yang munculnya, ilmu yang keluarnya. Di benernya Rasulullah Ta'ala suka ngobrol ngalor ngidul berjam-jam ngobrol naon ieu teh. Wah real bener cek Nabi teh ngobrol naon atuh ieu teh. Jadi dalam satu kesempatan seperti ini saja nih, ini ilmu nih yang munculnya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu beristirahat, kalau nggak salah dalam situasi perang, kalau nggak salahnya, Rasulullah itu sedang beristirahat di bawah sebuah pohon sambil berteduhnya, istirahat berteduh itu di bawah sebuah pohon. Kemudian ada buah yang jatuh. Ada buah yang jatuh gitu dari pohon tersebut, nggak jatuhlah ke tanah. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Abu Hurairah, kira-kira tadi berapa lama gitu waktu yang diperlukan oleh buah tersebut sejak lepas dari tangkainya hingga ke tanah, berapa lama? Jadi berapa lama itunya waktu yang diperlukan, itu yang terpakai lah. Berapa lama waktunya buah itu jatuh? Artinya kan mulai dari lepas dari tangkainya hingga menyentuh tanah. Ya paling sekian detik lah kalaupun tinggi pohonnya.
Ya kalaupun tinggi pohonnya nggak akan semenit lah saya kira kan ya, jatuh dari lepas dari tangkainya hingga jatuh ke tanah, hitungan detik. Nah dari situ Rasulullah kemudian yang mengungkapkan yang tadi. Kalau kita melemparkan sebuah batu, ada yang diungkapkan demikian ya. Kalau kita melemparkan sebuah batu dari bibir jurang neraka, baru sampai ke dasar neraka itu dalam waktu 70 tahun. Ya, ada juga ya yang mengungkapkan kedalaman neraka itu ya baru sampai sama maksudnya ya. Sampai ke dasar neraka itu ditempuh dalam waktu perjalanan selama 70 tahun. Tetapi amadim mumandadah, tebingnya itu amat sangat tinggi. Lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih. Ini yang wamahum anha bighaibin di surat Al-Baqarah ayat 167 ya, Allah mengungkapkannya dengan wamahum bikharijina minha, mereka tidak akan bisa keluar. Termasuk kan orang-orang yang ini juga gak bisa keluar sendiri. Orang-orang yang mukimin neraka, orang-orang kafir teh mukimin neraka, penduduk asli neraka. Ada juga yang musafir, musafir karena yang tidak abadi. Ya kemarin-kemarin nih di surat Al-A'la ya, penjelasan ini tafsir di surat Al-A'la yang Allah ungkapkan la yamutu fiha wala yahya, itu orang kafir. Karena di satu hadisnya Rasulullah menjelaskan kalau orang yang tidak abadi di neraka, begitu habis masa disiksa di neraka, habis masa hukuman mungkinnya, habis waktunya disiksa di neraka, berakhir dengan kematian, mati di sana di dalam neraka gitu ya. Kemudian Allah akan memerintahkan kepada orang-orang yang mengenalinya, cimpang nanyakeun ke penghuni surga, aya nu baweuheun ke jelema eta teu. Penghuni neraka teh, penghuni surga teh ningali sia saha atuh ada. Ya sahanya teuing teu wawuh balik deui ya, moal dibawa. Itu ada ya hadis yang menjelaskan bahwa seseorang bisa menyelamatkan orang yang dikenalinya, sahabatnya, ternyata menyelamatkan itu hanya demikian, mawakeun. Setelah habis masa hukumannya di neraka, turun. Aya wawuh teh cenah karunya itu. Jasad lah gitu aja, anggaplah jasadnya itu ya mati di dalam neraka, ditinggali itu wow udah geus tutung eta nu matak juga terdrem aspal. Ngoringguk gitu jeung hidung jeung tutung. Nah, dibawalah, dikeluarkan dari sana. Artinya mereka kan tidak keluar sendiri karena mati. Begitu selesai disiksa, mati di dalam neraka, dibawa, dikeluarkan. Menurut hadis itunya itu dibawa, diangkat, dikeluarkan dari neraka itu oleh orang yang dikenalnya. Tuh boga dulur nu di surga, aduh cilaka saha rek mengeluarkeun. Jika Allah teh oh ya we bener ngeluarkeun we ngesicing di dinya. Tapi sudah tidak merasakan azabnya karena sudah mati. Kalau orang kafir ya abadi lah, nggak mati di sana, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati juga tidak hidup. Nah kemudian berikutnya ya, wa ma adraka ma yaumuddin, ini kan yang mereka yang banyak gitulah orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Yang tidak percaya adalah orang-orang kafir. Mereka tidak percaya adanya ini nih yaumuddin. Kan disebut-sebut dari tadinya. Kalla bal tukazibun nabiddin. Ini ternyata kan akar masalah, ini penyebabnya
manusia tidak juga mau taat kepada Allah. Mereka tidak percaya adanya yaumuddin. Nah di ayat ini kemudian Allah bukan menanyakan tapi mau menekankan. Tahu nggak yaumuddin itu apa? Ya wa ma adroka ma yaumuddin. Nah apakah kamu tahu apa yaumuddin itu? Summa ma adroka ma, dua kali ini Allah mengulang. Summa ma adroka ma yaumuddin. Sekali lagi pun Allah teh, tahu nggak apa yaumuddin itu? Ya, gitu lah baik ininya. Kurang lebih demikian lah bahasa kitanya. Tahu nggak yaumuddin itu apa? Diulangnya dua kalinya pakai summa lah gitunya. Kemudian, ya seolah-olah demikian lah Allah itu. Sekali lagi, tahu nggak apa yaumuddin? Ya enggak sebetulnya kan Rasul kan nggak tahu sebetulnya. Karena semua yang Rasulullah ketahui itu dari Allah ilmunya. Nah Rasulullah ditanya seperti ini pasti nggak tahu sebetulnya. Dan diulangnya Allah mengulang pertanyaan ini untuk takziman, disebutnya ya takziman li sya'ni yaumal qiyamah. Ini untuk menekankan, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Itu maksudnya mengulang dua kali itu untuk menekankan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa apalah bahasa lainnya gitunya, bahasa Sunda marongkah yang namanya hari kiamat. Kemudian tafhiman liqadrihi. Nah ini yang kadarnya ini sudah puncaknya. Kalau di dunia ada nikmat, ada azab, ada, tapi kadarnya masih sangat rendah dan paling rendah. Itu sudah naik kadarnya ketika masuk ke tahapan hidup berikutnya. Kenikmatan di dunia, ya nikmat, ya itu kadarnya rendah. Nanti kenikmatan di alam kubur itu sudah beda, sudah naik kadarnya. Seseorang kena azab di dunia oleh Allah itu masih rendah kadarnya, kadar azabnya, ukurannya, takaran azabnya paling rendah. Azab kubur sudah naik kadarnya. Di tahapan berikutnya terus itunya kadarnya semakin naik, ya terakhirlah surga dan neraka. Itu puncaknya dengan kadar tertinggi. Dengan kadar tertinggi, dengan kadar paling besar. Ini diantara ini maksud mengulangnya. Allah mengulang pertanyaan ini maksudnya demikian. Satu tadinya takziman li sya'nil yaumil qiyamah. Ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya nanti hari kiamat. Yang kedua betapa untuk menerangkan kadarnya. Nah itu di sana sudah puncaknya berarti. Tahwilan li amrihi, kemudian tahwilan li amrihi mah hampir sama dengan yang tadi isinya, semacam sinonimnya ini ya. Itu mengerikan, tahwilan mah segala urusan itu mengerikan di akhirat nanti. Mimma yastadi tadabburu wa ta'ammul, yang semestinya gitunya hal ini menggugah, menggelitik orang untuk mendalaminya mestinya. Ya mestinya menggugahnya pertanyaan ini ya mestinya menggugah. Yaumuddin itu apa sih? Cari berarti apa sih yaumuddin? Dan Allah sudah menerangkannya, Allah sudah menerangkan di dalam ayat yang tentunya kemudian lebih dirinci lagi, lebih dijelaskan lagi oleh sunnah, oleh hadis, oleh penjelasan dari Rasulullah SAW. Termasuk yang tadi kan penjelasan tentang ayat apa sih yang dimaksud dengan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Nah ternyata ada penjelasan dari Rasulullah SAW, itu berlaku bagi mukimin mukimin neraka, yaitu orang-orang kafir. Mereka disebutnya penduduk asli neraka.
Kalau orang-orang Islam yang pada akhirnya kalau masuk neraka pada akhirnya akan keluar karena mereka tidak abadi. Nah, mereka itu musafir. Sapar ke neraka. Dah tutung kadinya sapar mau. Sapar ke neraka. Itu penjelasannya di hadis. Artinya kan lebih jelas lagi gitu kan. Dan ya, tadi kan lebih jelas lagi kalau orang-orang Islam yang masuk neraka bagaimana sih akhirnya? Ya setelah berakhir masa hukumannya di neraka, mati mereka. Karena kalau tidak mati berarti kan akan terus merasakan. Berarti kan ya, kalau tidak mati berarti kan terus merasakan. Mati berarti berhenti dari merasakan azab neraka. Nah nanti tunggu akan ada yang ini mobil jemputan. nanti ada mobil jemputan yang datang ke neraka, dibawa, diangkat, dikeluarkan dari dalam neraka. Mati dulu sehingga tidak lagi merasakan ya, azab neraka. Itu penjelasannya di hadis yang demikian. Nah mestinya hal ini menggelitiknya orang untuk lebih gitu, untuk lebih lagi sebutlah jadi untuk mengetahui secara mendalam, mungkin bahasa kitanya ya, mengetahui atau berilmu secara mendalam tentang akhirat dan segala sesuatunya dari A sampai Z-nya tentang neraka, harusnya itu mengetahui neraka lebih dalam. Itu pasti akan menambah lebih yakin. Karena kalau orang mendengar surga, mendengar neraka sering, kenapa tidak tertarik begitu mendengar surga? Kenapa tidak takut melihat neraka? Mereka nggak tahu berarti hakikat surga seperti apa. Mereka tidak tahu neraka sesungguhnya seperti apa. Ya hanya mendengar gitulah, surga nikmat, neraka siksa, kumaha siksa lah. Kan tidak rinci kan? Nah, itu yang kemudian sering menjadi abai, menjadi ya itulah seolah ta'acuh dengan mendengar surga, jadinya tidak tertarik karena kan nggak tahu kan penjelasan rincinya seperti apa. Mendengar neraka juga tidak takut karena tidak tahu rinciannya. Nah semestinya ya ini maksud Allah itu menggugah, menggelitik, gitu manusia yang ke arah ini. Mestinya manusia itu lebih lagi ya mendalami ilmu tentang neraka, tentang yaumuddin lah, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Sedikit lagi nih, falau arifal mar'u tilkal ahwal. Nah kalau manusia tahu hakiki, emang nggak akan sih, makanya di sini pakai falau-nya, lau, aneh saja. Manusia itu betul-betul gitu mengetahui hakikat kondisi di akhirat. Lama farokoto atallahi saatan, pasti tidak akan bahasanya ulama farokoto atallahi saatan deh, pasti tidak akan ada satu detik pun dari umurnya bukan digunakan untuk taat kepada Allah. Kurang lebih demikianlah maknanya. Kalau manusia itu betul-betul mengetahui hakikat akhirat seperti apa, pasti tidak akan tidak akan ada satu detik pun dari umurnya itu bukan digunakan untuk taat kepada Allah. Wa ta'ada anil maksiati bunas samai wal ar, dan pasti akan menjauhi kemaksiatan, menjauhi keperbuatan dosa sejauh jarak langit dan bumi. Artinya menjauh sejauh-jauhnya pasti dari yang namanya dosa. Tapi kan tidak demikian sehingga makanya tetap tidak ada manusia yang tidak kalau benar-benar tahu hakikat pasti akan seperti ini. Tidak akan ada satu saat pun gitu, tidak akan ada satu detik pun yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Dan pasti akan menjauhi neraka, kemaksiatan, perbuatan dosa. Di sini disebutnya sampai budas sama iwal ar, sejauh jarak langit dan bumi. Artinya sejauh-jauhnya ya.
walakinnal insana fi goflatin wasahwin watajahulin. Nah ini ternyata ya inilah yang namanya manusia. Akan tetapi ya yang namanya al insan, yang namanya manusia tetap saja kena oleh goflah, lalai, sahwun lupa, watajahulun dan bukan jahlun, tajahul, ngabodoh-bodoh maneh cek orang Sunda mah. Kena saja manusia oleh hal ini. Manusia itu suka lalai, manusia suka lupa, dan manusia suka pura-pura bodoh. Ada yang bodoh beneran, ada juga sih. Ada yang bodoh beneran. Dalam arti ini kan bodohnya kan tidak mau berilmu, tidak mau gitu berilmu, tidak mau tadinya mencari, menggali, mendalami untuk mengetahui dan berilmu yang mendalam tentang akhirat. Banyak yang demikian. Bahkan yang sudah tahu pun dah berpura-pura bodoh. Tajahul kayak gitu, berpura-pura bodoh. Jadilah seperti orang bodoh. Jadi sama dengan orang yang tidak tahu. Ada penuh bodoh maya dua. Ada yang bodoh beneran, ada yang pura-pura. Kan jadi sama. Belaga pilon atau bahasa nama. Ada yang pilon beneran sih. Cik siata eta ge. Belaga pilon cik si Mandra baheula. Ada yang benar-benar bodoh, ada yang pura-pura bodoh. Di Al-Fatihah ayat 2 ada magdub, ada dolin. Dolin mah bodoh beneran. Kalau magdub pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Ini yang kena, ini manusia kena oleh ini lalai fi goflatin wasahwin watajahulin. Akan tetapi manusia itu kena oleh ini, yaitu lalai, lupa, dan bodohnya yang terbagi menjadi dua. Dumb and dumber teh pokoknya malah. Dumb and dumber teh judulnya teh itu. Yaitu yang bodoh dan yang pura-pura bodoh. Ya isufil amali, mereka hidup di dalam angan-angan. Angan-angannya bukan ke akhirat. Manusia hidup itu berangan-angan teh itu amal teh panai duanya. Yang diangankan oleh manusia itu adalah hidup abadi di dunia dan berharta banyak. Itu angan-angan manusia tentang umur dan kekayaan. Padahal apal kita iya pura-pura bodoh kan, bener kan? Padahal apal banyak pura-pura bodoh. Padahal tahu kan. Padahal tahu itu kan, kenapa berangan-angan itu hidup 1000 tahun lah, naga sapaleun atuh pan ketinggalin umur 70 ge 1000. Umur 80 komo. Umur 90 sudah sangat jarang. Nah itu kan tahu kan, tapi tetap saja pada angannya itu dia hidup lama. Kemudian tentang harta bagaimana? Manusia itu kalau sudah memiliki satu lembah emas, dia menginginkan yang kedua. Kalau sudah memiliki dua, dia ingin yang ketiga, dan seterusnya. Dan baru berhenti angan-angannya itu ketika mulutnya dipenuhi dengan tanah. Itu eta nusok nyelakakeun manusia. Tapi manusia itu hidup di dalam amal, bukan amal pakai ain. Manusia hidup di dalam angan-angan, yaitulah tentang keduniaan dua hal, hidup lama di dunia dan kekayaan yang banyak. Ya tamidu alal ahlami ahyanan wa yahrobu minal waqi, lari dari kenyataan. Mereka ini lari, itu pura-pura bodoh ya gitu. Mereka itu disebutnya lari dari kenyataan bahwa tadi umur pendek, kekayaan sudah dijatah. Kan rezeki itu diatur oleh Allahnya, tapi kan angan-angannya. Nah, angan-angan jelema mah dan dunia gah yang nama lag-lag sorangan. Yang nama lag-lag sorangan ulah batur ulah kebagian.
Nah, yang terakhir nih, yang terakhirnya. Nah, Allah menjelaskan tadinya, ini kan diungkap dulu, dimunculkan dulu pertanyaan dan diulang. Tadi kalau diulang maksudnya demikian. Ini menekankan, menggugah manusia. Seperti yang tadinya tentang betapa dahsyat dan mengerikannya neraka. Nah, ini kan di Nabawi nantinya baru-baru ini kan sih, kalau nggak salahnya pernah terbahas hadisnya. Itu hadisnya di dalam ini kejadian gerhana. Ya, pada waktu kejadian gerhana itu kan diperlihatkan kepada Rasul surga dan neraka. Waktu sholat gerhana nih, Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasul itu ketika sholat. Kalau ibadah gerhana itu kan ada sholat dan khutbah gerhana. Ya, ada sholat dan khutbah gerhana. Urutannya khutbah dulu. Sholat dulu. Nah jadi khutbah dulu. Sholat dulu kemudian khutbah. Seperti sholat id lah gitunya. Sholat id kan sholat id dulu kemudian khutbah. Kalau ibadah Jumat kan khutbah dulu kemudian sholat. Nah, waktu sholat gerhana Allah memperlihatkan neraka dan surga kepada Rasulullah. Nah, setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah khutbah, disampaikan di dalam khutbahnya. Ini di khutbah gerhananya Rasul menyampaikan, yaitu yang ini, la ta'lamuna ma'alamu la dohiktum qalilan wa bakaitum kasiro. Andai saja, kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muncik orang teh geus moal bisa seuri sehirup teh. Ya, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, tapi itu kan tidak boleh yang ini tadi. Tidak boleh lalai. Meskipun akhirnya kena juga, nggak akan ada manusia yang tidak kena ya. Lalai, lupa, dan kalau ini bisa dihindari, berbodoh dan pura-pura bodoh itu harus dihindari. Tapi kalau lupa dan lalai, disebutnya teh moal dah aya wae balangah, berarti lalai teh bahasa Sunda mah balangah, dah aya wae balangah lah jelema. Di situ dimanfaatkan oleh setan. Di sliding dari belakang, setan mah dasian kartu merah, kalem we jelema teh sliding dari belakang kan kartu merah. Setan mah habek-habek we. Tadi tunggu lengahnya, ditunggu lupanya, di situ setan kemudian mencelakakan manusia. Ya, kalau orang yang sudah seperti ini ya, yang sudah mengarahkan hidupnya itu ke surga, ngeri ditungguan dituturkeun ku setan mah, ditungguan lengah dan lupa. Nah, kemudian Allah menerangkan apa itu hakikat dari yaumuddin, yaitu nah ini yang tadi di ayat berikutnya ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Sangat singkatnya ayat ini kan bicara global. Sangat singkat Allah menerangkan yaumuddin itu ini yang seperti ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada waktu siapapun tidak memiliki kewenangan atas siapapun. Yang seseorang berarti tidak memiliki kewenangan apapun untuk orang lain. Wal amru yauma idzilillah, gitu kan, segala urusan saat itu pada yaumuddin itu lillah, di tangan Allah. Ini hakikat yaumuddin. Ya, Allah menerangkan hakikat dari yaumuddin. Allah menerangkan pengumpulan mungkinnya manusia. Di antaranya ini kan yang ini nih yang menerangkan ininya, tidak ada siapapun gitu kan yang bisa menyelamatkan gitulah, menolong, berwenang atas siapapun. Di antaranya kan hadis yang menerangkan ini bahwa setiap orang itu akan didudukkan di satu tempat lalu diajak berbicara oleh Allah secara langsung tanpa penerjemah. Dan setiap orang dalam kondisi tersebut
di satu tempat, tempat yang asing gitu ya, tempat yang asing, sehingga dia akan melihat sekitarnya gitu, di tempat yang asing, tempat yang baru itunya, didudukan di satu tempat, dia akan merasa asing di sana, sehingga dia akan melihat ke sekelilingnya. Ketika melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali jumlah amal soleh atau pahala yang bisa dikumpulkannya. Dan ketika melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali jumlah dosanya yang sudah dilakukannya. Dan ketika melihat ke hadapannya, ke depan, neraka persis di depannya, neraka menyala-nyala persis di depannya. Nah, ini sendirian, tidak ada yang membantu. Nah, di akhir hadis ini ya Rasulullah kemudian menasihati, memerintahkan, selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan sodakoh sebutir kurma, sodakoh sekecil apapun lah gitu, sebutir kurma, atau dengan berbicara yang baik. Itu kan diantara penjelasannya menurut hadis ini nih, tidak, siapapun tidak memiliki kewenangan atas siapapun, ya iyalah ketika oleh Allah itu didudukan di satu tempat dan dia sendirian. Yang terlihat apa? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, nggak ada yang terlihat itu pembela, pengacara, nggak ada di sana pembela, pengacara yang meringankan, yang memberatkan, nggak ada. Nah, kenapa? Lah, catatannya sudah lengkap di tangan Allah. Tidak ada pembela, tidak ada pengacara, tidak ada saksi yang meringankan, nggak ada. Saksi hanya Nabi. Akan yang menjadi saksinya setiap orang ketika dihisab itu, yang menjadi saksi itu adalah nabinya, sesuai diiyakan oleh nabinya. Kalau tidak sesuai, dan Nabi jujur, Nabi jujur jadi saksi lagi. Saya kira dari ayatnya pun sudah jelasnya seseorang tidak memiliki kewenangan. Artinya kewenangan untuk menyelamatkankah atau mencelakakan? Enggak, semuanya tidak memiliki kewenangan. Kecuali yang diizinkan oleh Allah, hanya Nabi kan, yaitu diizinkan memberi syafaat. Hanya nabinya yang itu pun itu kan syafaatnya sangat terbatas. Syafaat itu sangat terbatasnya, sangat sedikit jumlahnya itu ya. Sehingga tetap pada akhirnya kan yang menentukan nasib seseorang itu adalah amal dirinya. Nah, hal yang sejalan dengan ayat-ayat tersebut di surat Al-Baqarah ayat 48, yaitu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan satu masa, satu hari, satu masa waktu di mana seseorang tidak bisa menyelamatkan yang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Sama lahnya tidak bisa menyelamatkan sedikit pun yang lain. Ini di surat Al-Baqarah ayat 48. Kemudian di surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ya, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-17 ayat surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 17. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini semua orang, setiap individu diberi balasan atas semua yang telah dilakukannya. La zulma al-yauma, tidak ada kezoliman sama sekali pada hari ini. Itu tadinya di Yaumuddin, di akhirat. Kemudian surat Abasa ayat 34 sampai ayat 37. Ini malah makin mengerikan nih. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhihi, yaitu pada hari seseorang lari menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan menjauh dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya.
wasohibatihi wabani, dan dari karib kerabat sahabatnya, wabanihi dan turunannya, likulli mri'in minhum yauma inin sya'nu yugni, pada hari itu bagi setiap individu, bagi setiap orang ada urusan yang sangat menyibukkannya. Jadi sebenarnya di itu boro-boro mikiran batur, boro-boro mikiran batur. Terpikir menyelamatkan siapa? Wah, boro-boro, nggak akan ada. Ya, pada hari itu setiap orang artinya hanya berpikir tentang keselamatan dirinya. Dan di surat Abasa, artinya Abasa ayat 34 sampai ayat 37. Kemudian nih ada hadis nih. Hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Hashim. Bani Hashim itu kan keluarga beliau. Ya, Rasul itu Bani Hashim ya. Ya Bani Hashim, artinya wahai saudara-saudaraku, ankizu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. La amliku lakum minallahi syai'an, aku tidak memiliki kewenangan apapun di hadapan Allah. Aku tidak memiliki kewenangan sedikit pun itunya di hadapan Allah. Nah, kemudian ini ayat-ayatnya satu lagi, ada beberapa ayat yang sejalannya dengan ayat-ayat yang tadi. Berikutnya nih surat Al-Hajj ayat 56, surat Ghafir juga ayat ke-16-nya nih, limanil mulku al-yauma lillahil wahidul qahar, siapa pemilik kekuasaan pada hari ini, lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang hanya satu-satunya yang maha perkasa. Itu nanti di akhirat demikian ini ya menerangkannya. Ya, ini sejalan dengan nanti tadi teh di ayat terakhir teh, wal amru yauma izin lillah, segala urusan pada hari itu di tangan Allah. Ini sejalan dengan ini di surat surat Ghafir ayat 16. Siapa pemilik kekuasaan pada hari ini? Hanya milik Allah lah yang maha esa dan maha perkasa. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 56, al-mulku yauma izin al-haqqu lirrahman, kekuasaan, kewenangan pada hari itu sebenar-benarnya hanya milik Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itunya salah satu dari nama Allah. Nah, kemudian di Al-Fatihah itu juga sudah jelas, Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari pembalasan. Bereslah surat Al-Infitornya, selesai surat Al-Infitor sudah sampai ujung tadinya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada siapapun yang memiliki kewenangan atas siapapun. Wal amru yauma izilillah, pada hari itu segala kewenangan, kekuasaan, segala urusan di tangan Allah.